mengcall memori yang lama, mungkin dulu agak kesusu gitu ya. Saya mengingatkan kembali bahwa kita bisa menganalisis kestabilan daripada sistem dalam domain frekuensi. Sebentar. Ini. Ya. Bagaimana caranya? Apabila plan tersebut, plan itu bagian daripada sistem, bisa hanya persamaan fungsi transfer plan, bisa juga digabung dengan sensor GSHS. Tanpa kontrol. Nanti bisa juga digabungkan dengan aktuator, tetapi tanpa kontrol, jadi open. Ya. Yang sering kali dianalisis mengenai dalam domain frekuensi itu adalah plan, itu adalah open loop, sehingga dituliskan dalam bentuk GS itu. Ya, tetapi bisa juga suatu saat apabila ada sistem kontrol, bagaimana analisis kestabilan daripada sistem closed loop dalam domain frekuensi? Caranya sama. Yang pertama adalah dengan memberikan umpan, sinyal umpan sebuah fungsi sinusoidal. Kemudian kita akan perhatikan responnya. Dalam memperhatikan, menganalisis respon, yang dilihat bukan domain waktu. Yang ini domain waktu. Tetapi kita melihat dalam domain omega. Bagaimana caranya? Yang terlihat oleh mata dulu, ya, yang terlihat oleh mata itu adalah respon dalam domain frekuensi. Jadi alat ini sistem monitor kita itu cenderung dia bisa merespon dalam domain frekuensi. Cirinya satu, kalau dalam domain waktu terlihat amplitudonya menurun seperti ini. Maksudnya apa? Kalau ada disturbance amplitudonya tinggi, maka plan tersebut bisa melakukan pelemahan, ya, melemahkan amplitudo. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang diinginkan. Kemudian karena yang terlihat itu adalah domain waktu, kita pakai alat lain, tool lain untuk melihat dalam domain frekuensi. Mengapa perlu kita lihat dalam domain frekuensi? Satu, semua disturbance ada dua, ya. Disturbance itu ada pada plan dan noise itu pada sensor. Ya, ada dua ya. Sama-sama gangguannya. Gangguan pada plan namanya disturbance, gangguan pada sensor namanya noise. Sama-sama disturbance. Semuanya nanti ini kedua ini dikatakan sebagai input atau sebuah sinyal yang berdampak pada kestabilan dalam domain frekuensi. Karena kita kan tidak tahu noise-nya itu dalam frekuensi sering, jadi yang mengganggu sensor alat ukur suhu, alat ukur tekanan, itu apakah sangat sering, berarti frekuensinya tinggi, ataukah rendah, ya berarti frekuensinya rendah, ya. Nah, dari sini maka perlu tool lain untuk menganalisis dalam domain frekuensi. Saya langsung ke yang dulu pernah kita sampaikan. Ada dua plot, satunya adalah magnitude, satunya adalah fase. Ini sudah kita bahas. Saya langsung ke ini saja, latihan soal. Bagaimana caranya untuk membuat Bode plot, ya, yang terdiri dari dua grafik. Bentar, yang terakhir. Mana? Contoh satu. Ini ya. Ini latihan soal ya. Kita lihat karena di dalam Bode plot ada dua grafik. Pertama, kita akan membuat grafik magnitude-nya. Caranya bagaimana?
dipecah satu persatu. Pertama, mengandung unsur K. Ya, ini satu. Mengandung unsur seper S. Kita tulis seper S itu apa? S pangkat min 1. Kita ganti S itu dengan J omega. Berarti kita akan tuliskan, sebentar ini saya ketik langsung di sini. Jadi ada beberapa unsur. Satu, unsur nilai K. Yang berikutnya seper S tadi berarti J omega pangkat min 1. Wah, nulisnya pangkat. Nah, saya gantikan begini. Berikutnya ada unsur lagi, seper S plus 2. S-nya diganti dengan J omega. Berarti ini begini. Seper D omega, koma ada unsur lagi, seper D omega plus 2, ada lagi, satu lagi, seper D omega plus 50. Berarti ada berapa ini? Ada berapa grafik? Bagaimana, Berliana? Ada berapa grafik? Halo Berliana. Iya Ibu. Ada berapa grafik nanti di dalam bode? Pertama kali kita membuat plot, ada berapa? Hah? Ada 3 ya. Kok 3? 3 apa saja coba sebutkan? 1 per JW plus 2, 1 per JW plus 50 Ibu. Ada 4. K. Sama Seper J omega. Yang ketiga seper J omega plus 2. Yang keempat seper J omega plus 50. Ya, begitu. Gimana persis ini? Lihat ini. 10 J omega plus 3, kelihatan? Kelihatan ya Berliana? Iya Ibu. Ya, 10 J S-nya diganti dengan J omega, 10 S plus 3 kita ganti 10 J omega plus 3, J omega plus 2, dan seterusnya. Ya, kemudian kita buat dalam bentuk standar. Standarnya seperti ini. Yang J omega plus 3 dirubah menjadi J omega dibagi 3 plus 1. Jadi bentuk standarnya itu koefisien S pangkat 0-nya itu harus 1. Nah ini. Ya, berarti kan J omeganya bagi 3. Ya kan? Gitu kan? J omeganya bagi 3. Bawahnya juga begitu, diganti semua. Yang tadi J omega plus 2 diganti plus 1. Berarti J omega per 2 plus 1. Nah yang ini. Ya. Kebetulan ini ada orde 2, harus dirubah selalu plus 1 ini. Yang S pangkat 0 itu selalu 1. Kalau ini dibagi 1, sebelahnya J omega ini harus bagi 2. Demikian juga J omega kuadrat harus bagi 2. Berarti angka 10 ini kan berubah. Tidak 10 lagi. Pertama, akibat angka 3. Ya kan? Berikutnya akibat angka 1/2 ini dan 1/2 yang belakang. Berarti 224 naik ke atas, ya kan 1/4. Berarti dikalikan 4. Tadi ini ada dibagi 3. Berarti ketemulah 7,5. Begitu ya. Jadi merubah ini caranya, buatlah standar koefisien S pangkat 0 selalu 1. Ini 3 diganti 1, 2 ganti 1, 2 lagi ganti 1. Jadilah 7,5. Kebetulan untuk latihan soal tadi K, ya, tetapi bawah belum kita rubah. Kita akan rubah. Berikutnya, lihat di dalam persamaan ini. Terdiri dari unsur atau suku
ya. Pertama 7,5, berikutnya J omega per 3 plus 1, berikutnya 1/4 J omega, berikutnya 1/4 J omega per 2 plus 1, berikutnya 1/4 J omega kuadrat per 2 plus J omega per 2 plus 1. Kita susun ulang bisa begini, 7,5, J omega diletakkan di depan boleh, bisa juga diletakkan di belakang. Yang ini J omega per 3 plus 1, kemudian J omega per 2 plus 1 pangkat min 1, dan yang terakhir ini pangkat min 1. Berarti ada berapa grafik? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di dalam grafik magnitude ada 5 grafik. Nah, ini yang tadi 7,5 ya. 7,5 kan 20 log 7,5. Kamu cari log 7,5 itu berapa? Dapatnya ini. Oh, ini. Berikutnya grafik 1/4 J omega atau J omega pangkat min 1. Magnitude daripada J omega pangkat min 1 yang ini. Ini lihat. 20 log itu tadi ya magnitude-nya. Ketemulah grafik kedua. Yang J omega per 3 plus 1 magnitude-nya adalah yang ini. 20 log magnitude. Nah, ini. Dan seterusnya. Jadi kita punya 5 ya akibat dari 7,5 1/4 J omega per 3 plus 1 dan seterusnya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang garis bukan putus-putus. Semuanya garis ini yang terhubung. Kemudian dijumlahkan secara aljabar. Contoh ini, angka ini ya, nilainya kan sekitar 10-an berapa, 10, berapa. Pada saat di frekuensi ini rendah, grafik 1 ditambahkan grafik kedua di sini. Ditambahkan grafik yang ketiga, tepat 0. Ditambahkan grafik yang keempat, 0. Ditambahkan grafik yang kelima, ya juga 0. Jadi dijumlahkan hasilnya adalah yang ini. Loh, ini kelihatan kursor saya? Atau pakai ini? Lah, oh kok gini? Bentar, highlight. Pakai pointer. Nah, jadi di frekuensi rendah 0,2 tadi ya, ini sekitar 10, berapa ya. Ini ditambah 0. Ditambah lagi akibat dari grafik yang ketiga ini, ditambah yang keempat, ditambah yang ke-5 ini berapa? Hasilnya adalah ini. Ya, dijumlahkan seperti aljabar biasa. Kita bergerak untuk frekuensi berikutnya. Dijumlahkan masing-masing nilai ini magnitude-nya. Caranya seperti itu. Berarti kalau hand calculation caranya membuat tabel untuk setiap grafik. Grafik ke-1 dibuat tabel, frekuensinya digerakkan dari kecil sampai membesar. Grafik kedua dibuat tabel, frekuensi kecil membesar dan seterusnya. Grafik yang terakhir jumlahan kita buat tabel lagi, menjumlahkan. Dan ini mudah kalau kita lakukan pakai Excel. Itu cara yang sama dengan di magnitude-nya. Ya, pada saat 7,5 fasenya adalah 0. Ya, 0 sepanjang frekuensi. Kemudian tadi seperti omega itu sudutnya sepanjang frekuensi minus 90 dan seterusnya. Sehingga nanti di total dijumlahkan hasilnya seperti ini. Ya, dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi yang ini. Untuk fase, untuk magnitude yang ini.
Nah, ini. Ya, ini yang tidak putus-putus menggunakan hand calculation, menambahkan sendiri pakai tangan, dihitung sendiri. Tetapi yang warna ini, yang putus-putus, ya warna hitam putus-putus ini adalah menggunakan MATLAB. Begitu ya. Jadi semuanya yang putus-putus ini pakai MATLAB, tetapi yang lurus, garis lurus itu menggunakan perhitungan. Jadi di tugas kamu di tahap 5, tahap 6 adalah membuat Bode plot dibandingkan dengan root locus. Itu tahap 5. Cara yang seperti ini sangat membutuhkan waktu, ya, dan kamu harus bisa. Tidak boleh mengandalkan MATLAB. Untuk memvalidasi, sudah saya buatkan sintaknya. Untuk contoh itu tadi, caranya bagaimana? Hanya ini, dalam kurung, kotak, magnitude, mat, koma, fase, dalam kurung tutup, Bode, num, den, koma, omega. Hanya satu sintak. Tetapi perlu kita state, kita beri tanda, numeratornya berapa, denumeratornya berapa, omega ini kita akan plot untuk ringnya berapa. Sehingga kita tambahkan di sini numnya 10,30. Kok 10,30? Lihat ini. Ya. Di sini 10 dalam kurung J omega plus 3 itu kan 10S plus 30. Maka numeratornya ya 10,30. Yang bawah dikalikan satu per satu, jadilah begini. Yang paling bawah itu tadi J omega kalikan J omega plus 2 dikalikan yang orde 2 ya, hasilnya adalah orde 4. Ini hasilnya S pangkat 4 atau J omega pangkat 4, 3S pangkat 3, 4S kuadrat, 4S ditambah dengan 0. Nah, kita kita pesankan di sini denumeratornya 13440. Kemudian omeganya kita juga harus dipesan mau sampai berapa? Sampai 100, sampai 1000. Kalau sampai 100 ya 2 ya. Ini mulai dari 0,1, jadi omeganya log space bin 1,2. Sudah, hanya sintaknya ini, magnitude, fase, Bode, num, dan omega, dB 20 log, itu tadi magnitude. Kemudian dari sintak ini kita akan bisa lihat hasilnya adalah, bentar. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, yang tadi omega kita pesan sampai 100 saja kan sampai 2, min 1 sampai 2. Jadi ini hanya 0,1 sampai 100. Kamu bisa pesan sampai 1000 dan seterusnya. Tetapi nanti akan terlihat pada saat misalkan menentukan sampai 1000, ternyata sudah penurunannya sangat tajam, itu tetap mulai frekuensi berapa. Jadi bisa dikecilkan ring frekuensi. Inilah hasilnya dengan sintak itu tadi. Satu adalah Bode plot. Kamu berlatih dengan ini bisa. Ya, caranya tidak seperti ini. Jadi JW omega 2 ini tambah 1, ya kan? Tadi JW omega 50 ini tambah 1. Berarti K-nya dibagi dengan berapa? K bagi berapa, Faris? Kamu jadi co-host hari ini. Halo, Faris. Iya, Bu. K-nya jadi berapa? K dibagi? K dibagi. K bagi? Ada yang tahu? Cynthia? Atau yang lain? Bagi 100, Bu. Bagi 100. Ya, gitu ya caranya ya.
Jadi ada unsur 1, grafik ke-1, 1/G omega, 1/G omega per 2 plus 1, 1/G omega per 50 plus 1. Dibuat grafiknya, dibuat tabel dulu. Kamu bisa pakai MATLAB juga, ini bentuknya bagaimana, ada 2 grafik, kemudian baru nanti ini yang dipakai MATLAB seperti ini. Nah, sudah, berarti bodoplot sudah beres, kita ke Nyquist. Nyquist, bentar, saya carikan Nyquist. Share screen, Nyquist, kemudian kita berhenti untuk sama Nyquist ini kita pakai untuk menganalisis. Nanti saya tunjukkan pola bagaimana yang dikatakan stabil. Oh ya, tadi saya lupa. Bentar, kembali ke salah satu 5.1. Nah, ini tadi. Kembali ke sini, grafik ini. Di dalam konsep Bode tadi ingat ada plan GS, ada sinyal masukan sinus, kemudian ada responnya atau keluarannya, amplitudenya mengecil atau membesar. Yang diinginkan kalau ada gangguan. Bagaimana? Dava, Bayu? Dava, Bayu? Ya, Bu. Yang diinginkan responnya itu amplitudenya mengecil atau membesar. Mengecil, ya. Karena mengecil, maka magnitudenya besarannya mengecil atau membesar. Bagaimana, Dava? Magnitudenya menurun. Mengecil ya, menurun. Berarti pola seperti ini. Nah, ini dengan adanya disturbance dalam ring frekuensi mulai 0,1 sampai dengan 100 radian per detik, plan ini stabil. Ini lihat, mengecil dia. Ya kan? Mengecil ini. Mampu mereduksi, mampu mereject faktor daripada disturbance. Jadi salah satu ciri daripada kestabilan plan dalam domain frekuensi ininya mengecil. dB-nya menurun. Nanti suatu saat kamu akan mendapatkan begini polanya. Bentar. Saya gerakkan pointernya. Begini. Mengecil, menaik lagi. Berarti plan ini tidak stabil pada saat dia mulai menaik. Mulai frekuensi berapa sampai ya dia kecenderungan naik. Misal menaiknya itu mulai frekuensi 10. Berarti plan tadi harus dibantu dengan ditambahi sebuah alat namanya filter untuk mereduksi faktor gangguan mulai frekuensi 10 sampai ke membesar ke berapa ini ya, ke di atasnya 10. Begitu. Itu dalam teknik filter memfilter untuk menghasilkan sistem yang stabil, termasuk dalam perancangan sistem kontrol. Kita bisa merancang sebuah filter. Ya, ini dibahas pada mata kuliah sebentar apa ya? Kalau enggak Pak Bambang, Pak Toto Ruki membahas mengenai sistem pengendalian optimal, ya ada di situ. Saya lanjut dengan Nyquist. Nah, ini yang oh ya, ini sudah direkam. Saya share screen untuk yang 5.2. Jadi sama untuk menganalisis kestabilan. Kalau di dalam Bode tadi gerakan atau pola Bode itu menurun dengan kenaikan frekuensi. Jadi gangguan itu semakin tinggi, semakin
munculnya semakin banyak, maka diharapkan di dalam plan yang ada dalam sistem pengendalian otomatis itu justru menurun dB-nya. Kalau Nyquist perbedaannya, dalam Nyquist hanya satu, ya, hanya satu grafik. Kalau di Bode ada 2 grafik. Berarti gabungan antara grafik magnitude dengan grafik fase itulah grafiknya Nyquist. Sehingga grafik Nyquist ini dikatakan sebagai satu grafik tunggal dalam atau dikatakan diagram polar yang kita bisa menganalisis kestabilan sistem. Diagram kutub atau polar prinsipnya sebuah diagram mengenai magnitude sama kan, tetapi tidak terhadap omega, bukan terhadap omega. Kalau Bode tadi sumbu mendatarnya itu adalah omega. Di Nyquist tidak. Ini sebuah magnitude tetapi terhadap sudut fasenya. Ya, terhadap sudut fasenya. Pada koordinat polar jadi ada sumbu mendatar, sumbu tegak, sumbu real dan sumbu imajiner. Untuk omega dirubah dari 0 sampai dengan tak terhingga. Sama dengan Bode. Mulai dari kecil tadi 0,01 bisa. Kalau kita memesan log space-nya dari -2 berarti dari 0,01. Itu kan nilai kecil. Sampai dengan tak berhingga omeganya. Tak berhingganya kalau kita pesan misalkan 5 begitu berarti 10 pangkat 5. Sudah sangat besar. Di sini di dalam diagram Nyquist itu merupakan tempat kedudukan, sebentar saya pakai pointer. Ya, tempat kedudukan vektor. Ingat vektor. Vektor itu ada membawa besaran magnitude dan membawa informasi sudut, ya. Jadi dalam sebuah vektor, misalkan vektor A 3 ditambah J4 berarti besarannya akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, berarti besarannya 5. Ya, sudutnya arkes tangan 4 dibagi 3. Begitu ya. Jadi ada mengenai informasi yang dibawa oleh vektor itu besaran dan fasenya. Tempat kedudukan vektor jika omeganya diubah dari 0 sampai tak berhingga. Yang tadi saya berikan contoh tadi, vektor A, 3 plus J4, nggak ada informasi omega. Tetapi kalau saya ganti begini, 3 ditambah J omega 4, ya, atau J4 omega. Berarti ada informasi mengenai omega, magnitude-nya kita buat pada saat omeganya 0. Berarti magnitude-nya akar 3 kuadrat ditambah 0. Pada saat omeganya 1, berarti magnitude-nya akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, sudutnya juga kita hitung. Jadi digerakkan omeganya. Dari sini, maka bagaimana grafiknya? Ini contoh, ini gerakannya. Ya. Nah, ini gerakannya. Nah, ini ternyata pada saat omega sama dengan 3 ini tepat di sini. Pada saat omeganya 0, dia berada di tak berhingga. Tetapi caranya membuat begini bagaimana? Kita lihat caranya. 1, kalau daripada plan atau sistem itu hanya mengandung 1/J omega. Tadi contohnya ada. Maka kita bisa menuliskan minus 1/J. Kok bisa 1/J? 1/J itu bisa dikalikan dengan J/J menjadi minus J. Lihat di matematika rekayasa ada, di rangkaian listrik ada, ya, menjadi minus J kali 1 omega. Berarti G J omega yang isinya hanya 1/J omega saja, magnitude-nya kita bisa tuliskan
1/4 omega dengan sudut minus 90. Ya, karena ini minus. Kalau dibuat, sebentar saya cari pulpen dulu. Jaduknya tadi ada ini kita tulis pakai pulpen. Sebentar. Ini. Nah. Tuh, kok enggak bisa ya? Nah, gini mungkin bisa. Oh ya, bisa. Begini ya. Nah, minus J kali 1/4 omega itu ini. Ke bawah dia. Dia hanya ada di dalam sumbu imajiner arah ke bawah. Maka bisa dituliskan dengan 1/4 omega, sudutnya tetap minus 90. Yang lain lagi, ini J omega sama, ini ke atas sudutnya tetap 9. Yang ini tadi 9. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang 1/1 plus J omega T, kita bisa menuliskan caranya adalah, coba kalau ini, ya, lihat, magnitude-nya adalah 1/1 plus omega kuadrat T kuadrat. Jadi ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, diakarkan. Arkes tangan minus, mengapa? Karena dia posisinya di bawah, penyebut. Ya, minus arkes tangan dari komponen yang imajiner omega T dibagi dengan 1. Jadi minus arkes tangan omega T. Itu ya. Nah, itu caranya kita akan gerakkan omega pada saat 0 bagaimana, pada saat omega bernilai 1 bagaimana, 2 bagaimana, 100 bagaimana, 1000 bagaimana. Nah, di sini kebetulan karena ada faktor T, sebuah konstante, maka kita bisa coba di omega seperti. Nah, pada saat omega 0, akar 1 ya 1. Ini. Kalau omeganya seperti, berarti 1 ditambah 1/T kuadrat kali T kuadrat, berarti akar 2. Berarti sudutnya arkes tangan seperti kali T, arkes tangan 1, minus 45. Begitu, bagaimana nanti kita menggambarkannya ya? Caranya ini, coba lihat. 1/J omega T. Yang kita lihat gambar sebelah kiri. 1/1 plus J omega. Gambarnya lihat yang ini. Ya, ini. Pada saat di omeganya adalah 0 di titik sini. Tadi kita sudah hitung kan? Digerakkan omeganya 1, 2, 100 dan seterusnya ini. Jadi buatnya tabel begini. Omega ya, ini magnitude-nya, ini sudutnya. Cara membuat begini. Kalau 0 tadi 1, sudutnya berapa? Kita lihat yang ini sudutnya ternyata 0. Kemudian pada saat omeganya seperti ininya magnitude-nya akar daripada 1/2. Akar 2. Ininya minus 45 derajat. Dan seterusnya kamu buat sendiri pakai tangan ini. Dihitung 1. Baru dibuat grafiknya. Nah, ini pada saat omeganya 0, ini omeganya seperti T tadi ya. Dan suatu saat omeganya tinggi, dia magnitude-nya adalah 0, sudutnya adalah 180. Jadi di sini 180 pada saat berimbang. Bentuknya jadi begini. Nah, ini setengah lingkaran. Dan seterusnya yang sebelah kanan adalah 1 plus J omega. Yang sebelah kiri 1/4. Itu ya. Saya rasa itu. Kemudian kalau yang orde 2 sama caranya persis seperti itu tadi. Ini detailnya ya. Detailnya ini
Yang ini contoh untuk orde 2, tetapi ada 2 pol, ya. Yang ini faktor kuadratik, bentuknya nanti begini. Lihat gerakannya bergantung pada rasio redaman. Pada saat rasio redamannya sangat besar, di atas 1, dan seterusnya. Pada saat rasio redamannya kecil ini. Jadi pada saat omeganya 0, ini omega 0, dan di sini omega tak. Caranya sama seperti tadi, pasang dulu nilai C-nya, ya, misalkan C-nya berapa. Kemudian dibuat, ini omeganya, magnitude-nya, substansinya. Dibuat lagi grafik untuk C yang lain, nanti omega berapa, magnitude berapa, sudut fase berapa. Jadi seperti ini. Itu saya rasa mudah. Kamu mungkin suatu saat pasti akan memvalidasi dengan menggunakan MATLAB. Bagaimana caranya? Saya tunjukkan sintaknya. Nah ini. Sangat mudah sekali. Hanya membutuhkan ini saja. Satu sintak. Niquis num, den, omega. Kebetulan kita ini akan membandingkan apabila ginnya itu ada 2 angka, 1300 dan 5200 ya. Ada 2 angka, berarti ada 2 grafik. Nah ini numeratornya ada 2. Denominatornya adalah ini pangkat daripada 2 S kuadrat ditambah 52 S ditambah pangkat 3 ya, S pangkat 3 52 S kuadrat 100 S ditambah dengan 0. Hasilnya kita lihat dengan menetapkan dulu omeganya adalah 1 sampai dengan 80 dengan setiap kenaikan 8. Ya, karena ada 2 grafik, jadi tadi ini yang kedua. Hasilnya adalah ini. Grafik yang ke-1 ini, sebelah kiri, pada saat K-nya kecil, 1300. Yang grafik sebelah kanan, itu pada saat K-nya besar, 5200. Ya. Lihat polanya berbeda. Lihat sumbu imajiner dan sumbu realnya. Ini sumbu real yang hijau. Sumbu imajiner lihat di 0. Ini. Ya, jadi kalau kita perlebar ini begini sama seperti tadi. Gerakannya lihat ya. Gerakannya begini. Ini ke sana. Ini ke sana. Ya, gitu ya. Dari omega 0 menuju ke tak berhingga. Contoh lain kamu bisa lihat di sini. Nanti dicoba MATLAB-nya pelan-pelan. Nah ini cara hand calculation. Ya dibuat begini ini. Ini omeganya, ini magnitude-nya ya. Jadi saya tulis magnitude, ini sudah. Baru kemudian diplot. Diplot begini. Pada saat omega 01, nilainya 9,952. Berarti panjang vektornya itu 9,9. Gitu maksudnya. Sudutnya minus 84. Berarti 84 itu ke sini. Minus. Nah kita anggap ini aja ya. Ini 84,5. Panjangnya ini sebesar 9,9. Dapat 1 titik. Berikutnya pada saat omega 0,2, magnitude-nya 4,91, berarti separuhnya, tetapi sudutnya mengecil. Ini saya kira-kira, misalkan 78 di sini. Ya, separuhnya. Berarti di sini. Nah, nanti dihubungkan begitu. Nah, ini omega berikutnya
Ya, 0,4. Magnitude-nya kecil, tetapi sudutnya juga mengecil, misal 64 di sini, dan seterusnya. Ini hasilnya. Nah, gini kan? Ya, dari tak berhingga, maksudnya ini dari omega 0 menuju ke titik origin. Itu caranya. Itu adalah Nyquist. Sekarang kita bagaimana melihat kestabilan daripada Nyquist? Ada di dalam, sebentar, saya cek lagi, ada di materi kestabilan Nyquist. Oh, sebelum kestabilan, stop share screen 5.3. Hubungan Bode plot dengan Nyquist. Inilah gambarnya. Bode 2 grafik ya, yang sebelah kiri ini misalkan plan-nya seper S, kita ganti seper J omega 20 log daripada seper J omega, omeganya digerakkan, jadilah begini. Sudutnya tetap minus 90 yang ini. Berarti kalau di Nyquist hanya satu gambar karena digabungkan kan. Pada saat omeganya kecil, ya omeganya kecil, besarannya kan seper J omega. Pada saat omeganya kecil berarti magnitude-nya kan 1. Gitu ya. Magnitude-nya 1, kemudian kita gerakkan omeganya membesar, magnitude-nya mengecil. Sampailah suatu saat dia 0 magnitude-nya. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi 2 grafik kiri digantikan hanya 1 grafik kanan. Menurut kamu, Bode plot yang kiri stabil apa tidak? Bagaimana? Denti? Stabil, Bu. Stabil. Ya, kita lihat Nyquist kok begini dikatakan stabil. Apa ciri-cirinya? Ini saya tidak membahas lebih lanjut, sudah lengkap. Sebelah kiri Bode, sebelah kanan Nyquist, selalu begitu, ya, lengkap. Kita akan membahas mengenai analisis kestabilan dengan menggunakan Nyquist di materi yang kalau tidak salah 5.4, ya, kriteria kestabilan Nyquist. Bentar, saya share screen 5.4. Saya tidak baca satu persatu. Prinsipnya adalah, sebentar, ini. Dibaca perlahan. Mulai dari yang kriteria di bawah ini. Kriteria kestabilan Nyquist dinyatakan dengan sebuah notasi Z sama dengan N plus P. Z adalah banyaknya zero dari, lihat, 1 ditambah GSHS. Ya, jadi kalau ada plan mempunyai fungsi transfer GS, sensornya adalah sebesar, kita asumsikan 1, maka kita cari zero itu bukan hanya GS, tetapi 1 plus GS. Banyaknya zero yang terletak di sebelah kanan. Sumbu imajiner. Zero. Kemudian notasi N itu adalah jumlahnya keliling. Apa? Jumlahnya grafik itu mengelilingi. Dibahasakan pengelilingan terhadap sebuah titik. Titiknya adalah ini. Min 1 plus J0. Sebentar, saya minum dulu. Kamu boleh minum. Ya, kamu juga boleh minum. Kita akan berhenti kira-kira karena jam 3.
setengah jam, 15 menit lagi. Jadi Z tadi adalah jumlah zero dari 1 plus GS yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner, N-nya adalah jumlah pengelilingan berkeliling pada sebuah titik, titiknya ya ini P1, Z0. Maka selalu ada sebuah hubungan Z itu N plus P, P-nya adalah pol. Pol dari apa? Dari GS-nya. Pol dari GSHS yang berada di sebelah kanan. Oh ya kan? Di sebelah kanan loh. Bukan sebelah kiri. Sebelah kanan sumbu imajiner bidang S. Berikutnya lagi kita harus tahu apa kriterianya. Jika tadi P itu apa? Dwiki. P. Halo Dwiki, kamu di sini apa? Ya, P apa tadi? Pol, Bu. Hah? Pol, Bu. Yang berada di mana? Polnya. Sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan ya. Apabila P-nya 0, berarti kamu memperhatikan Dwiki. Hebat, biasanya kan lari-lari ya. Atau kalau bahasanya anak sekarang itu kabur gitu, itu bahasa anak sekarang. Saya enggak bilang gitu, kamu tidak berada di tempat, bahasa saya. Jika P0, maka sistem pengendalian itu akan stabil ya, saat diperoleh dengan nilai Z-nya 0 atau N-nya sama dengan minus P, yang berarti diperoleh sebanyak P pengelilingan. Jadi begini maksudnya, karena P itu adalah jumlah pol berada di sebelah kanan, keinginan seorang pengendali, seorang perancang kan selalu polnya jangan berada di sebelah kanan. Ya, itu waktu kita membahas root locus analisis, ya responnya kalau di sebelah kanan dia akan eksponensial naik. Kalau dia order 2 maka amplitudenya membesar. Berarti kalau di bode dia akan naik, bukan menurun dB-nya. Ya, jadi punya bayangan ya dari apa yang saya sampaikan. Berarti P ini harus tidak ada di sebelah kanan. Ya harus 0. Kalau P-nya 0, maka akan kita peroleh saat Z-nya dengan Z0, berarti zeronya tidak ada, atau jumlah N pengelilingannya sama dengan minus P. Berarti ada sebanyak P pengelilingan terhadap minus 1 plus Z0. Karena ini minus P, maka harus berlawanan arah dengan jarum jam. Karena ini minus. Itu kriteria kestabilan Nyquist. Berikutnya, jika plan tadi tidak mempunyai pol di sebelah kanan sumbu imajiner, ada, maka bisa saja ini Z-nya sama dengan N. Ya kan? Z-nya sama dengan R. Agar sistem stabil, maka tidak boleh ada pengelilingan terhadap minus 1 plus Z0. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, nanti kita lihat grafiknya. Dalam hal ini tidak perlu ditinjau tempat Oya. Hanya bagian frekuensi positifnya saja. Ya, jadi kita hanya melihat jumlah pengelilingan di titik min 1 plus Z0. Stabil, boleh mengelilingi tapi berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau P-nya tadi 0. Ini boleh mengelilingi tapi harus berlawanan. Dan juga tidak boleh ada pengelilingan pada saat pol ya atau tidak mempunyai pol di sebelah kanan sumbu imajiner.
gambarnya. Lihat ini, Maulana, kamu melihat gambar ini? Ya, Bu, terlihat. Ya, Maulana, ini mengelilingi min 1 plus J0 apa enggak? Mengelilingi apa enggak? Tidak, Bu. Tidak, berarti sistem ini atau plan ini stabil, gitu ya. Ini gambar ke-1. Bentar, gambar kedua. Nah, oh ini. Gambar kedua. Bentar, saya carikan gambar lagi. Yang kedua. Ini. Terlihat gambarnya ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Halo Rizky Amelia. Terlihat enggak dua gambar itu? Sebentar. Saya Rizky Amelia, apakah kamu di sini? Halo Rizky. Rizky Amelia enggak ada ya? Farhan, adakah kamu di sini Farhan? Ada, Bu. Ada. Terlihat gambar ada sebelah kiri dan sebelah kanan? Terlihat. Ya. Coba lihat sebelah kiri. Mengelilingi min 1 plus J0 atau tidak? Tidak ada, Bu. Tidak mengelilingi. Berarti sebelah kiri dikatakan stabil. Ya. Kemudian sebelah kanan, Farhan. Lihat itu. Mengelilingi min 1 plus J0, Bu. Ya, mengelilingi. Kebetulan untuk contoh ini, satu plan dengan dua gen yang berbeda. Gen rendah, gambar sebelah kiri, menyebabkan sistem tetap stabil. Pada saat gennya dirubah membesar, dia tidak stabil. Ingat grafik plot root locus? Ingat enggak? Ini misal gambarnya begini. Ya, ada dua pasang. Ini. Nah, ini adalah pada saat K-nya rendah sampai meninggi. Ternyata K tertentu dia stabil kritis. Ya, tepat di sumbu imajiner. Sama seperti ini. Jadi pada saat K besar menghasilkan tidak stabil, K kecil menghasilkan stabil. Gambar ini meskipun urek-urekan kayak gini, memperhatikan enggak Berliana? Berliana. Halo. Berliana lagi pergi. Iya, Ibu. Oh, ada ya. Berliana, ini kamu dengan gambar merah yang saya buat agak cepat tadi, bisa paham enggak? Kurang paham, Ibu. Bentar, saya ada lagi. Ya. Bentar. Saya menggambarkan grafik plot root locus. Ya, ini real, imajiner. Ada satu grafik misalkan begini, berpasangan karena mengandung suku order 2. Ini bentuknya begini.
berpasangan dia. Kelihatan Berliana? Terlihat, Ibu. Ya, akan berpotongan tepat di sumbu apa ini? Di sumbu apa Berliana? Berpotongan, jadi ini K-nya kecil, mengerti nilai kecil. Kalau kita buat tabel, K-nya kan kita gerakkan untuk ya, letak akarnya di mana kan begitu kan? Kalau plot kan begini, K-nya kita besarkan 2, 10, 1000 dan seterusnya kan, baru kita buat grafiknya ini. Nah, ini tadi berpotongan di mana, Berliana? Yang ini. Pulpen saya. Maulia Farah, kamu mengikuti? Halo Maulia. Iya, Bu. Ya, ini berpotongan di mana? Di sumbu apa? Cynthia. Iya, Bu. Ya, ini berpotongan di mana ini? Ini pulpen saya. Di sumbu imajiner, Bu. Ya, jadi misal begini ya. Ini lihat, ini pada saat K-nya 0,1. Ini K-nya 2, ini 10. Tepat di sini 14, ini 50. Ya, lihat. K-nya membesar pada saat K-nya di atas 14, dia itu berada di daerah tidak stabil. Sama dengan yang ini nih, kuis ini. Pada saat K-nya kurang dari 14, dia di sini nih, lihat. Tidak pernah mengelilingi. Tidak pernah mengelilingi min 1,0. Min 1 plus J, 0. Tetapi K-nya di atas 14, ya, tinggi atau besar, dia mengelilingi. Nah, ini. Maka pada saat K-nya tinggi, ini tidak stabil. Itu maksudnya. Ya. Jadi berdasarkan grafik Nyquist, kita hanya lihat ini saja, dia keliling enggak? Maksudnya mengelilingi min 1,0 enggak? Itu ya. Tadi ini sama caranya membuat apa ini? MATLAB-nya. Bentar, saya besarkan. Oh. Nah, ini sintaknya sudah saya sebutkan tadi. Oh, hanya ini. Ini quiz numden, S. Kebetulan untuk ini kamu bisa menambahkan C di sini, continuous quiz numden, S. Hasilnya adalah, lihat ini hasilnya. Grafik yang sebelah kiri, apakah mengelilingi min 1,0? Nafatul. Sebelah kiri. Yang ini, yang sebelah kiri. Bentar. Nah, ini coba. Nafatul kelihatan sebelah kiri gambarnya.
Halo. Nggak ada juga ya. Norisa? Norisa? Ada, Bu. Iya, Bu. Yang sebelah kiri mengelilingi min 1 plus J0 apa enggak? Min 1 plus J0. Kamu bisa melihat di mana sih letak min 1 ini? Nah, coba lihat ini gambar. Ini kan 0. Berarti min 1-nya di sana. Tidak, Bu. Tidak. Yang sebelah kanan, Norisa. Mengelilingi, Bu. Mengelilingi. Berarti yang sebelah kiri, apa Norisa? Stabil, tidak stabil? Yang sebelah kiri, stabil atau tidak, Norisa? Oh, kamu sudah memperhatikan loh tadi. Stabil, Bu. Ya, stabil. Yang sebelah kanan tidak stabil. Gitu ya. Oke, sudah selesai kita untuk ini. Untuk pertemuan kita. Sekarang template tugas. Bentar saya carikan. Saya carikan template tugas kemarin tahap 6. Template tugas tahap 6. Share screen. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Udah terlihat, Bu. Ya, oke. Lihat ya. Di tahap 6 ini memang kamu membandingkan bagaimana border plot dan quiz. Dibandingkan bentuknya. Tadi yang ada di materi berapa tadi? 4.3 ya. Sebelah kiri ada 2 grafik, sebelah kanan 1 grafik. Di sini nanti kamu tulis sintaknya MATLAB dari pekerjaan sebelumnya, dari tahap 4. Hasil plot bodohnya bagaimana? Digambarkan di sini. Kemudian berikutnya kamu ganti sekarang MATLAB-nya dengan menggunakan sintak C niquis numden, S tadi, ya. C niquis numden, S. Kamu tuliskan di sini bagaimana hasilnya. Baru kemudian kamu lihat dari grafik tadi, bode karena tadi magnitude-nya menurun, maka sistem stabil. Ya, ditulis begitu. Pada saat frekuensi sekian, nilai magnitude sekian, kemudian menurun tajam sejak frekuensi berapa, dituliskan begitu itu. Kalau itu menurun, maka dikatakan stabil. Itu bode. Niquis juga begitu ya. Kalau tidak mengelilingi min 1 plus J0, maka sistem stabil. Hanya itu yang kamu tuliskan, tidak lebih. Tetapi kamu perlu menuliskan referensinya. Pada saat kamu membuat program di MATLAB, kamu menggunakan pasti toolbox MATLAB ya, ditulis referensinya toolbox MATLAB. Kemudian pada saat kamu memasukkan nilai gain plan ya, kalau tadi fungsi transfernya kamu turunkan di tahap sebelumnya ya dituliskan tugas tahap berapa. Bisa juga kamu menuliskan jurnal, bisa juga menuliskan dari laporan apa penelitiannya dosen atau bagaimana. Jadi itu sudah, itu tahap ke-6. Jadi sangat singkat-singkat, tetapi kamu paham apa yang kamu kerjakan. Begitu pas ini jam 3:24. Ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Bu, maaf Bu. Ya, Win. Saya David Kevin. Kemarin saya belum absen, Bu. Saya kira absennya nggak jadi karena belum ada kelasnya, Bu. Yang kemarin? Iya, yang absen, kode absen kemarin, saya belum absen kan? Ya, kalau begitu ya aja nanti. Ya. Baik, Bu. Ya. Yang lainnya ada enggak?
Ini enggak sampai 34 loh. Ya, pesertanya. Pesertanya hanya 22. Jadi yang enggak hadir itu sekitar 11. 20, oh ya, 12 ya berarti ya. Oh, 23 bersama saya kok. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak ada, kita akhiri ya. Baik, Bu. Ya, untuk tugas yang tahap 6 ini dikumpulkan kapan? Besok kalau enggak salah. Diupload besok, ya tanggal 19. Kemudian selalu berkomunikasi, selalu asistensi dengan para asistennya. Ada yang belum pernah menghadap asisten? Halo? Kelompok mana yang belum menghadap asisten? Tidak ada ya? Berarti semua sudah ya? 8 kelompok itu sudah semua ya? Kelompok saya sudah, Bu. Oh ya, kamu Faris sudah. Kamu kelompok berapa, Faris? Kelompok 1, Bu. Itu sama si Vedanta Agam, Mas Vedanta Agam. Ya. Mbak Mai, Bu. Oh, 1 itu Mei. Ya. Oh ya. Ya besok dia ketemu saya. Sorry, untuk mengabarkan hasil ini penilaian atas tugasmu. Jadi semuanya asisten bertemu besok sore, terus kami sore juga bertemu. Ya begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Ya gitu ya. Bu. Ya baik. Ya baik. Terima kasih semua. Kita akhiri. Semoga tetap sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya N ya. Bu. Makasih, Bu.